Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmat-Nya, utamanya nikmat iman dan nikmat Islam. Demikian juga dengan nikmat berupa kesehatan serta waktu luang, serta nikmat yang semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada negeri kita dengan nikmat rasa aman, yang dengannya kemudian kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas kita sehari-hari dalam rangka untuk mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mencari rezekinya di atas muka bumi ini, semua karena nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Salam dan salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, para sahabat serta seluruh kaum muslimin yang mengikuti jejak Nabi kita dengan baik dan benar hingga yaumul qiyamah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang kita masuk ke bab yang baru, yaitu bab yang keempat tentang bab kejujuran. Bab kejujuran yang kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah rahimahullah mensifati kejujuran itu yaitu kedudukan yang paling agung, yang paling utama, yang dengannya kemudian bersumber berbagai macam kedudukan dari orang-orang yang menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus jalan yang barang siapa berada di atas jalan tersebut, yaitu jalan kejujuran, maka dia termasuk orang-orang yang terbimbing dan akan terbedakan antara orang-orang munafik dan orang-orang yang beriman. Terbedakan antara penghuni surga dan penghuni neraka, yaitu dengan apa? Dengan kejujuran. Dikatakan di sana juga bahwasanya kejujuran merupakan pondasi agama kita, ya, pondasi dalam agama Islam kita ini. Kemudian di bab awal kejujuran ini, Imam Nawawi rahimahullah membawakan dua ayat dari Allah Subhanahu wa taala yang tertera dalam surah At-Taubah di ayat yang ke-119, di surah Al-Ahzab ayat 35 dan surah Muhammad di ayat yang ke-21. Dalil yang pertama yang digunakan oleh Imam Nawawi rahimahullah yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bersama-sama dengan orang-orang yang berlaku benar, yang sidik. Ayat ini menarik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, karena ayat ini berbicara sebelumnya adalah tentang tiga orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yaitu Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dan dua sahabat yang lain yang tertinggal di dalam peperangan Tabuk di tahun ke-9 Hijriah. Mereka tertinggal perang Tabuk bukan karena mereka memiliki alasan yang jelas, tetapi memang mereka tertahan
sehingga tidak ada lagi alasan untuk disampaikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara orang-orang munafik setelah datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan, senantiasa mereka memintakan uzur. Sebagaimana kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali beliau pulang dari safar, pulang dari berperang, maka datanglah orang-orang yang tidak ikut berperang kemudian menyampaikan uzurnya. Mengapa mereka tidak ikut berperang? Karena peperangan yang terjadi adalah hukumnya wajib. Maka barang siapa yang tidak mengikutinya, maka dia harus mengemukakan alasan mengapa dia tidak hadir dalam peperangan tersebut. Dan sebagaimana kebiasaan orang-orang munafik, mereka senantiasa beralasan, ya Rasulullah saya sakit, ya Rasulullah saya nggak punya kendaraan, ya Rasulullah begini dan begitu. Alasan-alasan yang senantiasa dikemukakan oleh orang-orang munafik agar mereka tidak ikut berperang bersama Nabi dan para sahabat ridwanullah alaihi jami'an. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam senantiasa menerima alasan-alasan mereka itu sesuai dengan dohir yang nampak. Jika mereka mengatakan mereka sakit, maka begitulah keadaannya. Sementara hukumnya Rasulullah kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Secara zahir Rasulullah menghukumi apa yang disampaikan oleh orang-orang munafik tersebut, walaupun alasannya ternyata adalah alasan bohong, tidak jujur di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihatlah bagaimana Ka'ab bin Malik bersama dua sahabat yang lain, yang mereka memang tidak memiliki alasan sama sekali untuk mengapa tidak mereka berangkat mengikuti perang Tabuk. Kalaupun mereka mengatakan, ya Rasulullah saya sakit, ya Rasulullah saya punya ini dan itu alasan, mungkin akan diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata Ka'ab bin Malik radhiyallahu an dan dua sahabat yang lain yang kemudian dihajar, diboikot oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat selama 40 hari. Ya, mereka tidak diajak bincang, tidak diajak bermuamalah dan seterusnya selama 40 hari sampai kemudian turunlah ayat surat At-Taubah yang menerima taubatnya 3 orang sahabat tersebut. Apa yang menjadi alasan atau apa yang menyebabkan menjadi penyebab terbesar dari diterimanya taubat mereka? Yaitu karena mereka jujur pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'ab bin Malik terkenal adalah salah satu orator ulungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bisa saja bersilat lidah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya begini begitu. Saya punya alasan mengapa saya tidak ikut perang." Tetapi lidah Ka'ab bin Malik terasa keluh di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kemudian Ka'ab mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak ikut berperang karena saya tidak punya alasan. Saya tidak ada alasan yang saya kemukakan." Inilah kejujuran yang kemudian dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kemudian taubat dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu bersama dua sahabat yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang bertakwa, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dan bersamalah dengan orang-orang yang sidik, dengan orang-orang yang jujur. Ini perintah jemaah sekalian agar kita senantiasa menetapi dalam kehidupan ini bersama dengan orang-orang yang jujur, tidak bersama dengan orang-orang yang suka berbohong, yang suka berdusta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memuji keberadaan orang-orang mukmin dan mukminah, laki-laki dan perempuan. Tidak hanya yang laki-laki, yang perempuan pun dari kalangan orang-orang mukmin dan orang-orang muslim yang dia jujur, maka Allah memujinya. Dalam surah Al-Ahzab 35 yang dipakai dalil oleh Imam Nawawi rahimahullah, Allah berfirman was-sadiqina was-sadiqat, dan orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, baik dia laki-laki maupun perempuan. Disinilah indahnya Islam, karena Islam ternyata tidak mengesampingkan gender dari kaum wanita. Siapa saja bisa menuai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, siapa saja bisa mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena jenis kelaminnya, tapi karena amal solehnya, karena kemaksiatan yang dia lakukan. Kemudian di ayat yang ketiga yang dijadikan dalil oleh Imam Nawawi rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falau shadaqullaha lakana khairan lahum." Seandainya mereka senantiasa jujur kepada Allah, dalam surah Muhammad 21, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Nilai kejujuran jemaah sekalian itu adalah menjadi penyelamat bagi seorang hamba. Nilai kejujuran menjadikan bagaimana seorang hamba kemudian dipuji. Bahkan kedudukan as-siddiq
orang yang jujur itu menduduki kedudukan kedua setelah kedudukan Nabi. Nanti kita akan bahas pada tempatnya. Ini adalah dalil yang dipakai oleh Imam Nawawi rahimahullah di awal bab ini untuk memberikan pemahaman kepada kita bagaimana pentingnya tentang nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan ini. Apalagi di era zaman sekarang ini, ya, berita-berita hoax, berita-berita bohong banyak tersebar. Tanpa malu, tanpa merasa takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi dengan era teknologi seperti sekarang ini, kita bisa mengedit foto, bisa mengedit video dan seterusnya untuk kemudian kita jadikan berita itu menjadi berita yang bohong. Kita banyak jumpai di media sosial bagaimana berita-berita terkait tentang hal-hal tertentu yang kemudian diedit tanpa mereka yang mengedit itu memiliki etika, tanpa mereka takut akan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita masuk pada hadis yang pertama, yaitu hadis yang ke-55 yang tertera dalam kitab Riyadhus Shalihin, sebuah hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari dan Muslim di kitab sahih beliau rahimahullah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mencapai derajat surganya Allah Subhanahu wa taala harus dicapai dengan kebaikan-kebaikan, albir. Dan albir itu muaranya ada pada kejujuran. Kemudian Nabi lanjutkan, wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Dan orang yang jujur dalam kesehariannya, dia akan senantiasa bertindak jujur sampai kemudian Allah mencatat dirinya menjadi orang yang jujur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang senantiasa berlaku jujur di sisi Allah Subhanahu wa taala diberi catatan bahwasanya orang ini siddiq, orang ini jujur. Setiap perilakunya tidak akan dia berbohong. Sebaliknya, jamaah sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya dusta, bohong itu membawa kepada keburukan, dan keburukan itu membimbing seseorang kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana dusta itu bisa menyebabkan orang berlaku buruk, ya, menjadi orang yang fujur. Fujur itu jauh dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan jauh dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala menggiring seseorang pada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dan seseorang yang senantiasa dia berdusta, maka dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang pendusta. Apapun yang dia ucapkan, dia akan dicap menjadi orang pendusta. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis ini ya memberikan kepada kita motivasi agar kita senantiasa mencari apa yang dinamakan dengan kejujuran. Karena kejujuran itu akan membawa seseorang kepada albir, yaitu kebaikan. Ya, berarti berbuat baik, banyak berbuat kebaikan itu albir. Maka salah satu nama Allah Subhanahu wa taala adalah albir, yaitu zat yang banyak kebaikannya. Ya, albir salah satu sifat dari Asmaul Husna adalah artinya zat yang banyak kebaikannya. Maka kalau seseorang senantiasa berlaku jujur dalam kehidupannya, maka membimbing dirinya untuk menuju kebaikan-kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang muara dari kebaikan itu adalah kejujuran. Dalam surah Ali Imran di ayat yang ke-185. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Seseorang mukmin, cita-cita utamanya
tujuan hidupnya yang paling utama adalah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita pahami. Ya, seseorang yang ingin meraih surganya Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah cita-cita dalam kehidupannya, maka dia harus membiasakan dirinya berlaku tentang kejujuran. Yang kejujuran itu membawa dirinya kepada kebaikan-kebaikan, dan kebaikan itu membawa dirinya pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang senantiasa jujur, ya, yang senantiasa jujur, maka dia akan bersama dengan para anbiya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan secara mutlak, secara umum, orang yang paling jujur, ya, yang paling siddiq setelah nabinya sallallahu alaihi wasallam siapa? Adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka beliau digelari dengan As-Siddiq. Asal muasalnya adalah ketika awal-awal Islam, ketika banyak kaum jahiliyah, kafir Quraisy yang senantiasa mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setiap kali apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat, Abu Bakar As-Siddiq senantiasa membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada suatu peristiwa besar, beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra Mi'raj. Kemudian orang-orang kafir Quraisy mendustakan perjalanan Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berita ini datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidakkah kamu mendengar, wahai Abu Bakar, temanmu itu begini dan begitu? Kemudian Abu Bakar mengatakan, kalau yang dia katakan begini dan begitu atau lebih dari itu, maka saya tetap akan membenarkan dirinya. Orang-orang ingin mengatakan bahwasanya Isra Mi'raj tidak mungkin, tapi Abu Bakar mengatakan, kalau lebih dari itu yang dikatakan oleh Muhammad SAW, maka saya akan lebih percaya lagi. Maka sejak itulah kemudian Abu Bakar As-Siddiq senantiasa di belakang nama beliau bergelar As-Siddiq. Di saat manusia-manusia banyak mendustakan nabinya SAW, beliau Abu Bakar menjadi orang yang pertama kali senantiasa berlaku jujur antara keimanan dengan lisannya. Jujur, jamaah sekalian rahimakumullah, adalah kesesuaian antara ucapan, perbuatan, dan hatinya. Kalau seseorang tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan dan perbuatan dengan hatinya, maka dia termasuk golongan orang-orang munafik. Termasuk golongan dari orang-orang munafik. Maka seseorang yang senantiasa melakukan hal-hal yang sifatnya dusta, kemudian berjanji palsu atau berjanji yang senantiasa tidak ditepati, kemudian sering dia berkhianat, maka berhati-hatilah. Itu adalah ciri-ciri dari orang munafik. Yang kata Nabi SAW, ayatul munafik salasa, idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada ahlafa, wa idza tumina khana. Ciri orang munafik itu ada 3. Yang jika dia berucap, dia senantiasa berdusta. Itu ciri khasnya orang munafik. 1, tidak pernah jujur, sering bohong. Yang kedua, kalau dia berjanji sering diselisihi, tidak pernah dia tepati. Tidak pernah dia tepati. Kemudian kalau dia dipercaya, maka dia berkhianat. Diberi tanggung jawab, diberi amanah, diberi tugas, diberi jabatan, diberi kedudukan, dia menyelisihinya, dia berkhianat. Maka itu ciri-ciri dari munafik. 1 di antaranya sudah kita lakukan, maka kita termasuk orang-orang munafik, kata para ulama. Hati-hati ya sekalian untuk urusan seperti ini, ya, berhati-hatilah. Ya. Kemudian dalam kehidupan kita terkadang orang dengan mudahnya berdusta hanya untuk kemudian melanggengkan kedudukannya. Dia berdusta untuk kemudian menarik simpati orang. Dia berdusta untuk membuat orang tertawa. Sering kan kita lihat bagaimana orang berdusta, yang mengarang cerita yang sepertinya lucu, kemudian membuat orang tertawa. Seringkali kita lihat seperti itu, jemaah sekalian. Padahal dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, di hadis nomor 2315, di Abu Dawud nomor 4990,
Tertera juga dalam Musnad Imam Ahmad, hadis ini hasan. Kata Rasulullah SAW memberikan ancaman pada orang-orang yang suka dusta, yang suka bohong, yang tidak jujur dalam ucapannya dalam rangka untuk membuat orang lain menjadi tertawa. Wailul liman haddasa fakadzaba liyudhika bihil qaum. Wailul lahum summa wailul lahum. Celaka orang yang berbicara lalu kemudian berdusta, kemudian orang-orang menjadi tertawa. Ya, kita cerita ini, ya, cerita kemudian bohong ini supaya orang lain tertawa. Celaka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengulangi laginya, wailul lahu summa wailul lahu. Celaka dia. Maka kita harus hati-hati ya sekalian. Terkadang dalam bermuamalah dengan teman kita, ya, dengan siapa saja terkadang kita ini berlaku yang demikian. Tetapi di sana kata para ulama ada dusta yang diperbolehkan. Ada dusta yang tidak dianggap dusta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada orang yang berdusta, ya tidak sesuai dengan ucapannya, tapi tidak dianggap dusta kata beliau. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud nomor 4921, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la a'udduhu kaziban ar-rajulu yuslihu bainan nas yakulu al-qawla wa la yuridu bihi illal islaha. Aku tidak menganggapnya sebagai dusta, sebagai bohong. Yaitu apa yang pertama? Seorang laki-laki yang memperbaiki hubungan di antara manusia. Ya, supaya apa? Ada perdamaian. Ya, satu pihak dengan pihak yang lain sedang bersengketa, sedang ada perseteruan, kemudian dia membohongi dengan ucapan bohong pada lawan dari yang sedang berseteru. Tapi tujuannya supaya dua kubu ini antara A dan B baikan. Maka ini tidak mengapa, bukan termasuk dusta. Misal dikatakan pada si A, wahai A, si B itu loh mengatakan kamu itu baik, begini dan begitu. Padahal si B tidak mengatakan demikian. Demikian juga dia mengatakan pada si B, wahai B, si A mengatakan dirimu itu begini dan begitu tentang kebaikan. Maka mendengar kebaikan-kebaikan dari lawan seterunya, maka kemudian dia menjadi damai. Maka ini tidak dianggap sebagai dusta. Yang kedua yaitu warajulu yaqulu fil harbi, yaitu laki-laki yang berbohong dalam peperangan. Ya, siasat perang, karena peperangan itu isinya siasat. Ya, isinya saling menjatuhkan. Maka tidak mengapa di sana ada yang sifatnya siasat perang. Itu karena perang itu penuh dengan taktik dan seterusnya. Kalau jujur ya kalah kita. Ya. Nabi SAW kalau berperang itu beliau tidak memberikan arah, tidak memberikan pengumuman besok kita mau menyerang kemana. Beliau diam. Nah, ini termasuk taktik, ya, bukan berarti berbohong. Ya. Yang ketiga adalah warajulu yuhaddisu imra'atahu wal mar'atu yuhaddisu zaujaha, yaitu suami mengatakan pada istrinya tidak sesuai dengan kenyataannya, ya, berbohong, atau istri kepada suaminya berbohong tapi untuk kebaikan. Ya, untuk kebaikan. Wahai istriku, engkau adalah orang yang paling cantik. Ya, tentu itu bohong, karena istri kita bukan orang yang paling cantik di atas muka bumi ini. Masih banyak orang yang cantik di tempat lain, tapi dia paling cantik di rumah kita. Nah, itu kan termasuk bohong. Tapi ini yang disebut oleh para ulama namanya tauriyah. Ya, apa yang diucapkan tidak sama dengan apa yang dikehendaki. Itu namanya tauriyah. Dan pada tiga hal ini diperbolehkan menyambung orang yang sedang berseteru agar damai dalam peperangan yang kedua dan ketiga antara suami dan istri. Asalkan tidak memberi mudarat untuk suami istri, asal tidak memberi mudarat pada keduanya, maka diperbolehkan. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, demikian juga tentang haramnya orang yang tidak jujur ketika dia bersumpah. Ada kan orang itu bersumpah agar dia itu mendapatkan haknya. Iya demi Allah, ini tanah saya. Iya demi Allah, ini rumah saya, atau dan lain-lainnya. Dia bersumpah, padahal itu dia bohong, dusta. Maka kata Nabi SAW, man halafa yamina sabarin liyaqtati'a biha mala imri'in muslimin laqiyallaha
wahwa alaihi ghadban. Barang siapa yang bersumpah palsu, atau kemudian dia dengan sumpahnya itu merampas hartanya saudaranya kaum muslimin, maka nanti dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah murka padanya. Ingin memiliki harta saudaranya kaum muslimin dengan cara dia bersumpah palsu. Demi Allah itu harta saya membelinya begini dan begitu. Padahal itu bukan hartanya. Dia ingin memiliki hak atas harta saudaranya dengan menggunakan sumpah palsu. Nah, orang yang seperti ini jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil dusta semuanya adalah haram. Secara umum dusta adalah haram. Sebagian ulama memasukkan dusta pada dosa-dosa besar al-kabair. Maka berhati-hatilah dari perilaku berbuat dusta. Karena setiap kali orang senantiasa berdusta, maka dalam keadaannya Allah akan mencatat baginya menjadi seorang kadzaban, seorang berdusta. Walaupun dia tidak sedang berdusta. Karena apa? Ya kebiasaan dia berdusta. Maka berperilaku jujur dalam kehidupan ini. Mungkin terkadang jujur itu mungkin orang menyebutnya pahit, tetapi di sana ada banyak manfaat, ada banyak kebaikan-kebaikan. Karena muara dari surganya Allah Subhanahu wa taala dimulai dari kejujuran seorang hamba. Yang kejujuran itu membawa kepada kebaikan-kebaikan, dan kebaikan itu menuntunnya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hadis yang pertama yang bisa kita bahas dalam pertemuan kita pertama ini di bab yang keempat tentang bab kejujuran. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan kita ini menjadi lebih baik dengan kita membiasakan diri untuk berlaku jujur. Ya. Memang di zaman sekarang orang kadang menyebutnya orang jujur itu langka. Ya. Tapi bukan berarti langka itu kemudian kita tinggalkan. Ya. Orang yang berlaku jujur akan banyak kebaikan-kebaikan yang insya Allah akan dia peroleh. Demikian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, atau siapa saja yang hadir pada pertemuan kajian kita pada siang hari ini, semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan diri kita senantiasa bisa berlaku jujur, dan kejujuran itu mudah-mudahan membawa kita pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.